Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi pada saya Fikardianti. NIM saya 202137. Di sini saya akan menganalisis video tentang membangun citra sebuah lembaga. Apa sih citra itu? Kalian pernah tahu nggak? Kalian pernah dengar pastinya. Citra. Apa ya citra? Bukan citra yang body ya, tapi citra. Kita pernah dengar loh pasti. Sebuah citra lembaga ini tidak jelek, sebuah citra soalnya bagus ternyata. Sebenarnya apa citra itu? Citra itu adalah gambaran tentang sikap mental atau ide oleh seseorang maupun organisasi atau kepribadian secara personalia yang ditunjukkan kepada publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Citra ini adalah pembawaan dari seseorang yang tidak bisa kita kekang, yang tidak bisa kita atur, karena citra ini lahir dengan sendirinya ketika seseorang sudah mengamati dengan panca inderanya. Citra ini bentuknya abstrak, nggak bisa dilihat seperti apa bentuknya, volumenya, ukurannya, tapi citra ini bisa dirasakan oleh seseorang. Citra ini bisa berbentuk positif, negatif. Citra yang berbentuk positif itu citra yang baik, seperti misal ketika kita menyapa dan tersenyum, kita sudah membuat suatu poin dan diri kita bahwa orang menilai kita, oh, orang ini baik. Nah, itu adalah citra positif. Ketika kita mempunyai citra yang negatif, ya seperti misal kita menyampaikan pendapat kepada seseorang yang belum kita kenal secara dekat, atau mungkin secara kepada teman lah ya. Itu ketika kita menyampaikan dengan gaya bahasa kita sendiri, itu bisa menjadi suatu bumerang untuk kita. Dari yang awalnya menganggap kita itu baik, pintar, cerdas, out of the box dan sebagainya, tapi ketika kita menyampaikan gaya bahasa dengan yang tidak sopan, yang tidak beretika, yang tidak tahu sopan santun, maka citra seorang berubah menjadi negatif. Bagaimana? Orang akan beranggapan bahwa orang ini mengapa tidak mempunyai etika, kenapa tidak punya sopan santun, kenapa tidak punya tata krama, seperti itu. Jadi citra ini bisa berubah baik secara personalia maupun lembaga. Seperti misal contoh lembaga pendidikan ya kan, lembaga pendidikan yang sekarang sedang ramai lah ya, aspeknya viral. Kita lihat citra lembaga itu bagus, lulusannya itu banyak yang menjadi banyak yang keluar negeri, ada yang artis, ada yang terkenal lah intinya kan, terus masuk juga di klaster. Terus ketika mereka tidak melakukan kesalahan, maksudnya ketika salah satu fakultas di dalamnya melakukan sebuah kesalahan, bukan lembaganya, bukan lembaga secara keseluruhan, tapi di dalamnya melakukan sebuah kesalahan, maka timbullah citra buruk dari masyarakat. Seperti misal, loh kok gini ya, kok ospeknya gini ya, kok PKKMB-nya seperti ini, kok masih menjalankan tradisi pembulian, mengapa? Itu yang akan menjadi citra seorang, berubah dari yang baik menjadi buruk. Inilah mengapa pentingnya peran humas di sebuah lembaga, karena memang dalam menjaga nama baik itu berat. Menjaga nama baik, memperbaiki, mempertahankan itu berat. Citra itu lebih baiknya dipertahankan, diperbaiki daripada harus membangun lagi. Karena yang berat seperti kata gini, ketika lembaga pendidikan sudah terkenal di seluruh Indonesia, ketika lembaga pendidikan itu sudah banyak yang minat, tapi melakukan suatu kesalahan yang fatal dan orang menganggap kok bisa sih seperti itu. Nah, hal itu
akan membuat seseorang pikir, apakah aku harus tetap bertahan di lembaga ini, apakah anak saya harus saya daftarkan di lembaga pendidikan seperti ini. Nah itu, jadi kita daripada membangun lagi citra, lebih baiknya kita memperbaiki yang sudah ada, memperbarui lagi dari dimensi manapun, dari segi apapun, seperti itu. Jadi citra ini adalah sesuatu yang akan dibawa orang lain terhadap kita, terhadap personalita maupun organisasi sebagai pribadi di orang lain. Tuh, jadi kita itu citra itu yang dibawa orang ke orang lain tanpa disadari. Misal kita mempunyai citra positif ya kan, misal kita lembaga pendidikan A menghasilkan lulusan output yang berkualitas, IPK-nya tinggi, terus kuliahnya di luar negeri semua, itu akan membuat orang-orang ini berpikir bagus ini. Jadi kita harus mendaftarkan diri kita ke lembaga pendidikan ini, tanpa disadari juga orang lain yang tahu akan promosikan lembaga ini ke yang lain. Seperti apa? Kayak misal lembaga ini sudah bagus, lembaga PTN A tadi udah bagus. Nah kita mengajak teman, bro gimana nih, mau lanjut kemana di sini? Tahu nih ini, udahlah kita lanjut ke lembaga pendidikan yang ini aja. Lah emang kenapa? Kan masih bagusan ini. Nah ketika mereka membandingkan dua lembaga pendidikan ini, maka tanpa disengaja orang yang sudah menilai baik tentang kita akan mempromosikan lembaga pendidikan kita ke orang lain dengan citra kita yang baik tadi, dengan loh kalau di lembaga pendidikan ini tuh bagus-bagus loh, lulusannya itu hampir ke luar negeri, terus prospek kerjanya itu bagus-bagus dan dibantu sama pihak lembaga pendidikannya, terus di sini biayanya juga murah, terjangkau lah, dan buat kita itu buat yang nyari beasiswa bisa. Nah sebenarnya gampang tuh, tapi kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan itu yang susah. Jadi lebih baiknya kita harus mempertahankan citra lembaga yang sudah ada, yang sudah dibangun dari awal. Citra lahir dalam 3 konsep, yaitu penilaian, pendapat atau anggapan, dan yang ketiga gambaran tentang sesuatu. Penilaian ini tidak bisa kita atur, penilaian ini tidak bisa kita yang mau, tapi penilaian ini dilakukan seseorang ketika melihat sesuatu yang mereka amati, yang mereka rasakan terhadap sesuatu dengan panca inderanya. Penilaian ini yang akan muncul, membuat timbul anggapan atau pendapat dari seseorang dari penilaian yang misalnya orang ini baik ya ternyata, sehingga muncullah pendapat bahwasanya ternyata orang ini baik, ternyata orang ini punya tata krama yang bagus, etika yang bagus, seperti itu, dan membuat kesimpulan bahwasanya dia bukan orang jahat, dia adalah orang baik yang bisa kita ajak teman, bisa kita ajak kerjasama dan sebagainya. Sehingga ketiga konsep ini saling berkaitan, yang awalnya menjadi dari penilaian menjadi sebuah anggapan dan berakhir dalam gambaran keseluruhan. Lembaga seperti itu, ketika lembaga pendidikan itu ada, mereka akan membuat penilaian terhadap apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat terhadap sebuah lembaga pendidikan ini. Ketika lembaga pendidikan itu melakukan sebuah kesalahan, maka mereka akan menilai bahwa ini buruk. Tapi ketika lembaga pendidikan itu menghasilkan output yang berkualitas, output yang
banyak dicari dan dibutuhkan, maka penilaiannya akan berubah, sehingga mereka akan muncul pendapat bahwa lembaga pendidikan ini baik, lembaga pendidikan ini cocok, lembaga pendidikan ini adalah sebuah rekomendasi untuk kalian yang membutuhkan, dan mereka akan membuat kesimpulan secara keseluruhan, gambaran dari sesuatu secara keseluruhan. Bagi komponen yang diperlukan, yang perlu diperhatikan oleh citra suatu lembaga atau mungkin diri kita sendiri secara personal ya, adalah yang pertama adalah realistis. Realistis itu yang gimana sih? Realistis itu ketika kita harus tampil apa adanya, kita harus ya sesuai kenyataan aja, nggak ada yang perlu dibuat-buat, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, nggak ada yang perlu dirubah atau dimodif. Jadi tampil sesuai apa adanya, sesuatu yang ideal. Sesuatu ideal itu yang seperti apa? Yaitu sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang. Harapan dan keinginan. Harapan dan keinginan ini banyak sih faktornya ya, dari orang tua, dari diri kita sendiri, dari dosen, dari teman, dari saudara, dari pihak-pihak lembaga pendidikan, seperti itu. Jadi ketika harapan ini bisa kita wujudkan, maka citra kita akan baik. Selain komponen dalam pembentukan citra, aspek juga perlu diperhatikan dalam pembentukan citra baik lembaga maupun secara individu. Apa saja sih aspek-aspek yang diperlukan untuk membentuk citra baik secara individu maupun pada suatu lembaga? Yang pertama adalah persepsi. Persepsi ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap lembaga pendidikan, terhadap suatu lembaga ataupun orang lain yang diamati dengan panca inderanya. Persepsi ini bisa timbul persepsi negatif atau positif, sehingga kita bisa mengubah persepsi ini dengan kita membuat orang menilai bahwa kita baik. Yang kedua adalah wawasan. Wawasan di sini itu mengenai daya nalar masyarakat serta pemikiran dari seseorang. Yang ketiga adalah motivasi. Dan yang keempat, sikap. Keempat aspek ini sangat penting untuk membentuk suatu citra dalam lembaga. Lalu bagaimana mempertahankan citra lembaga yang sudah ada? Kan kita tidak mungkin membuat suatu citra, sudah membuat image yang baik tapi tidak kita pertahankan, kita biarkan. Katakan misal kita udah baik di mata orang, kita biarkan, kita melakukan sesuatu, kita bertindak tanpa memikirkan bahwa kita mempunyai nilai yang baik di mata masyarakat, itu bisa merubah citra kita kemudian nanti. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam mempertahankan? Yang pertama adalah memperbaiki penampilan secara individu maupun secara konteks lembaga. Penampilannya seperti apa? Dalam individu adalah penampilan yang seperti di luar, fit. Ketika kita biasa bertemu teman, kita mempunyai pakaian yang santai, yang nyaman bagi kita, tapi belum tentu nyaman dilihat bagi orang lain. Maka di situ kita harus membuat penampilan agar citra kita terbaik. Ketika kita bertemu orang sopan, pajasan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita menyapa. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita memakai pakaian yang bebas, sopan, seperti itu. Lalu untuk penampilan di suatu lembaga yang bagaimana? Nah, dalam suatu lembaga itu penampilan bukan dalam outfit ya, bisa juga bisa. Namun dalam penampilan ini secara keseluruhan. Jadi tidak hanya yang terlihat, tidak hanya outfitnya, tidak hanya luarannya saja,
tapi semuanya, penampilan keseluruhan, baik sarana prasarana, baik pelayanan, baik pegawainya dan semuanya. Jadi semua yang tidak terlihat juga harus diperbaiki agar citra kita lebih baik. Yang kedua, berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, berkomunikasi ini, komunikasi itu bukan dalam artian kita harus ngomong langsung, kita harus berbicara langsung, komunikasi antar dua arah. Tapi komunikasi di sini komunikasi yang luas, bisa dengan layanan, bisa dengan seminar, bisa dengan rapat, bisa dengan yang lainnya. Intinya komunikasi kita sebagai pendidikan dengan halayak, dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa tahu tentang kita, bisa tahu info-info tentang kita. Oh iya, ternyata lembaga pendidikan ini baik, ternyata lembaga pendidikan ini humble ya ternyata ini. Jadi dari komunikasi itu akan terbentuk suatu citra yang baik dan mempertahankan citra yang sudah ada. Nah, berikutnya ada mempromosikan diri. Mempromosikan diri ini bisa dengan pers, bisa dengan brosur, bisa dengan banner, bisa dengan videotron, ya kan? Tapi dari itu semua ada promosi yang secara alami gitu, promosi yang timbul akibat kita sendiri, akibat feedback dari apa yang sudah kita perbuat. Misal ketika kita baik, mempromosikan itu juga bisa melalui seseorang yang percaya pada kita bahwasanya kita sudah menghasilkan output untuk kualitas, output lulusan yang baik, bagus dan terpercaya, sehingga mereka tanpa disadari sudah mempromosikan dirinya mempromosikan lembaga kita ke orang lain, temannya, saudaranya, tetangganya. Maka tanpa disadari kita sudah mendapatkan feedback dari apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya menjaga reputasi. Menjaga reputasi gimana? Yaitu kita harus tetap menjaga output kita. Jadi kita harus memaksimalkan dan harus mempertahankan apa yang sudah menjadi keluaran dari lembaga pendidikan kita. Ketika lembaga pendidikan itu menghasilkan keluaran yang kualitas, maka dalam 10 tahun yang akan datang kualitas ini harus naik ataupun standar lah, jangan turun, sehingga citra itu akan tetap dipegang oleh orang-orang dan orang tetap percaya pada kita dan citra ini tidak akan buruk, sehingga reputasi itu tidak akan turun. Sehingga kesimpulan dari analisis video ini yaitu citra ini bisa dibentuk, bisa dirubah, bisa diperbaiki, tergantung dari kita, dari mana kita, dari apa yang kita rasakan. Ketika citra lembaga ini sudah mengalami goyah, maka kita harus membantu, kita harus perbaiki, kita harus berubah apa yang harus kita melakukan. Kita akan melakukan sesuatu, kita akan mempromosikan sesuatu, kita akan mengajak sesuatu, kita harus menggunakan etika, kita harus menggunakan norma, kita harus menggunakan tata krama agar masyarakat yang kita ajak itu merasakan citra positif dari kita, seperti itu. Jadi citra ini akan lahir dengan penilaian seseorang, anggapan seseorang, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari itu maka sebuah lembaga pendidikan harus mempertahankan, harus memberikan citra yang baik, citra yang positif, agar dinilai yang positif, mendapatkan pendapat yang positif, dan disimpulkan bahwa lembaga pendidikan ini lembaga pendidikan yang positif, yang berkualitas, terjangkau, dan bisa menjadi rekomendasi dan memajukan lembaga pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun perbuatan saya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya utamanya, sehingga kita dapat menjadi humas, menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain untuk menjaga reputasi suatu lembaga atau diri kita utamanya, ya, karena yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.